Selamat pagi teman-teman, senang sekali saya Adnan Raharja sekarang memandu Anda di Pabrik Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Hari ini di momen Ramadan kita mengangkat tema menjaga kesehatan gigi dan mulut di saat puasa Ramadan. Sudah hadir bersama saya tim dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Dokter Gigi Junandari Dewi. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Adnan. Apa kabar? Alhamdulillah. Agak dekat, Dok, mungkin mic-nya biar lebih ini ya. Oke. Sudah agak lama ya kita nggak ketemu. Sama Mas Adnannya kayaknya agak lama ya, Mas. Iya. Dan momen Ramadan biasanya memang banyak sisi-sisi yang perlu kita update lagi ya berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut ya, Dok ya. Iya, betul. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Dr. Junandari Dewi. Sebelahnya sudah hadir juga ada Mas Indra Yohan, staf pemasaran dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo. Apa kabar, Mas Indra? Alhamdulillah, kabar sehat. Baik, Ya. Mas Ran. Ya. Sibuk terus ya, Mas ya? Enggak juga. Kalau Ramadan ini ada program-program menarik apa nanti yang akan di share lah ke teman-teman, spill sedikit lah. Iya, tentunya kita ada promo spesial di Ramadan ini. Nanti akan saya sampaikan di sesi akhir, Mas Ran. Ya, nanti kita akan ikuti materi atau informasi dari Mas Hendra di akhir sesi ya. Teman-teman, sekarang kita ke Dr. Junandari Dewi dulu ya. Berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut di saat bulan puasa. Apa yang mungkin biasanya masalah yang sering kali muncul, Dok? Yang biasanya dihadapi oleh orang-orang berpuasa, Dok? Betul. Karena dengan kita berpuasa kan biasanya merubah pola ya, pola makan mungkin yang dikonsumsi, kemudian bisa jadi kondisi mungkin tidak seseger pada waktu kalau kita nggak puasa. Okay? Di samping dengan kesehatan umum, kita harus juga menjaga kesehatan gigi dan mulut kita pada saat kita puasa Ramadan. Okay? Yang sering kali terjadi pada rongga mulut dan mungkin dengan gigi ya adalah bibir mungkin menjadi kering, Mas ya. Jadi gigi mulut kering, bibir kering yang akan menyebabkan bibir menjadi pecah-pecah misalnya seperti itu. Kemudian akan bisa juga menyebabkan karena kering ya, karena kurang minum, produksi air ludah akan menjadi berkurang. Nah, ini biasanya juga akan menyebabkan orang karena bibirnya kering malah sering dibasahin dengan air ludahnya gitu seperti itu. Sebenarnya itu juga tidak lebih menguntungkan tidak membantu tidak membantu. Jadi nggak usah terlalu sering dengan dibasahi dengan air ludah. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah mungkin yang sebelumnya giginya jarang-jarang kumat misalnya seperti itu, bisa jadi akan menjadi kumat ya, atau menjadi giginya berlubang bertambah misalnya seperti itu. Karena pada saat kita berpuasa produksi air ludah kita kan tidak sebanyak pada waktu kita tidak berpuasa. Yang satu itu. Terus kemudian aktivitas kita mengunyah kan nggak ada, berkurang. Karena produksi air ludah itu keluar dibantu karena ada aktivitas mengunyah juga seperti itu. Jadi setelah mengkonsumsi makanan, terus kemudian kalau kita tidak menjaga kebersihan, jadi misalnya habis sahur males nggak gosok gigi misalnya seperti itu, akan semakin mudah terjadi gigi berlubang karena proses terjadinya gigi berlubang. Jadi ketemunya kuman, sisa makanan dan air ludah semakin lama, karena kan tidak makan, tidak ada aktivitas kita mengunyah. Jadi bakterinya akan menjadi lebih banyak karena produksi air liurnya juga berkurang seperti itu. Terus kemudian bau mulut ini yang paling sering. Problem orang berpuasa biasanya ya, apalagi kalau harus interaksi dengan banyak orang ya. Betul. Mungkin kita nggak merasa ya, Mas ya, tapi orang lain yang paling sering merasakan. Nah, bau mulut ini sebenarnya pada orang tidak berpuasa pun kemungkinan muncul besar, Tetapi kalau kita berpuasa itu akan menjadi lebih parah.
aromanya akan lebih parah. Ini disebabkan karena itu tadi produksi air ludahnya berkurang, ya. Kemudian yang yang lebih memperberat lagi biasanya karena adanya kondisi medis, misalnya adanya infeksi. Jadi bau mulut pada saat kita puasa itu karena kondisi mulut kering, kita kan tidak bisa membasahi ya selama kita berpuasa. Betul. Kemudian ada infeksi mulut di situ akan memperparah kondisinya, ya. Kemudian adanya sinusitis. Sinusitis itu radang pada infeksi pada sinus. Nah, sinus itu adalah batas antara rongga hidung dengan rongga mulut, ya. Biasanya ada lapisan tipis di situ. Nah, kalau ada infeksi di situ biasanya akan lebih parah lagi kalau akan menyebabkan bau mulut itu menjadi lebih parah lagi, ya. Kemudian ada penyakit pada saluran pencernaan. Kita kalau punya gastritis biasanya atau radang di pada usus, ya, itu biasanya akan memperparah juga, menyebabkan bau mulut menjadi lebih terasa lagi. Kemudian adalah gaya hidup, ya, merokok, minum alkohol, terus kemudian minum kopi, itu kebiasaan seperti itu juga akan memperparah bau mulut. Kemudian yang paling sering ya kalau yang adanya infeksi itu kan berlangsungnya lama, ya Mas. Selama infeksi tidak dibersihkan tidak akan mengurangi bau mulut. Tapi kalau kondisi kita memakan makanan yang dengan aroma tertentu, kita tidak mengkonsumsi, itu akan hilang. Jadi biasanya kita kalau sering makan makanan yang mempunyai aroma yang menyengat, misalnya bawang putih. Nah, bawang putih, kemudian mungkin kita suka lalapan kalau di sate, gitu ya, pete, kemudian bawang merah seperti itu. Nah, itu akan memperparah juga bau mulut seperti itu. Nah, mungkin bisa kita kurangi dengan berkumur. Ya, selama puasa loh, ya. Tapi jadi makruh juga kan kalau kita sering-sering berkumur. Siang hari, ya, betul. Akhirnya nanti malah batal ya. Ya, makanya harus kita jaga bagaimana agar kondisi rongga mulut kita itu tetap bersih. Maksudnya seperti itu. Jadi untuk mengurangi bau mulut. Yang berikutnya adalah kalau tadi mungkin mulut kering, ya, bisa juga kan terjadi sariawan seperti itu, ya. Jadi ada luka yang bisa juga karena kegigit, bisa juga karena trauma kena gosok pada waktu kita gosok gigi. Nah, itu biasanya pada waktu puasa akan menyebabkan luka itu menjadi agak sulit sembuh, tidak cepat sembuh. Kalau sariawan itu sebenarnya kan bisa sembuh sendiri, ya. Jadi biasanya dan kondisi sariawan ini biasanya juga akan menyebabkan bau mulut juga seperti itu. Iya. Soal sariawan tadi, dokter, kalau orang berpuasa kan kehati-hatian penting ya, supaya kita juga bisa melakukan pengobatan sariawan tanpa harus batal. Bagaimana? Karena kan harus di momen tertentu berdarah dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya kan kalau hukumnya yang membatalkan puasa itu kan ada sesuatu yang masuk. Ya, kalau selama itu tidak masuk nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita perawatan gigi pun selama puasa juga boleh. Gitu. Jadi selama tidak kita telan, kan berdarah kan, selama tidak kita telan, kita bersihkan, kita kumur, nggak apa-apa. Nah, terus kemudian kalau sariawan kan sekarang ada obat yang oles, itu dia fungsinya melapisi saja. Jadi lukanya kita bersihkan, kemudian kita olesi kayak seperti salep gitu ya, Mas Adnan. Nah, dia fungsinya nanti dia melapisi luka itu. Nah, kalau lukanya terlapisi kan aman, jadi nggak pada waktu kita bergerak gitu nggak terasa sakit. Nah, itu kalau misalnya kita kondisi tidak puasa, biasanya kita lakukan setengah jam sebelum kita makan, kita olesi dulu, jadi kita makannya jadi lebih nyaman. Jadi lukanya nggak sentuh-sentuh makanan. Iya. Tapi ini ya perih juga ya, dok? Kalau diobatin salep itu enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi makanya pemakaiannya sebelum makan, jadi kayak ada kayak lapisan filmnya gitu, Mas. Jadi kayak lengket gitu. Jadi lukanya terlapisi, kita mengunyah lebih
lebih nyaman, nggak sakit gitu. Baik. Teman-teman silakan ingin bergabung dalam perbincangan ini bagaimana merawat kesehatan gigi dan gusi dalam momen bulan puasa Ramadan. Yang menjalankan puasa harus tahu banyak yang berkaitan dengan bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan puasa Ramadan ini. Silakan interaksi 08113454000, 08113454000. Kita masih bersama di Public Interaktif bersama Rumah Sakit Hafiatulung Rejo Pare membahas menjaga kesehatan gigi dan mulut di saat puasa Ramadan bersama Dokter Gigi Junandari Dewi. Ke gatekeeper dulu. Geser ke Kina. Mbak Tina di Nganjuk selama puasa lidah dan juga mulutnya sering terasa pahit dan juga tidak nyaman. Untuk mengatasinya, Mbak Tina ini sering berkumur dengan obat kumur. Apakah kebiasaan ini sudah tepat dan juga aman saat berpuasa atau ada cara lain yang lebih dianjurkan? Pak Imron di Kediri, gigi Pak Imron terasa lebih sensitif saat berpuasa, terutama ketika sahur dan berbuka. Ketika dibuat ngunyah makan juga tidak nyaman. Apakah ada cara khusus merawat gigi sensitif selama bulan Ramadan? Mbak Mas Rafa di Kediri izin bertanya, apa penyebab mulut terasa asam lalu mulutnya itu bau dan juga bagaimana cara mengatasinya? Baik. Silakan dokter bisa langsung ditanggapi. Terasa pahit ya, Mas Adnan tadi pertanyaan yang pertama. Kalau kita lagi berpuasa, setelah kita sahur, biasanya ada yang tidur lagi. Nah, ya itu ya. Biasanya ada yang tidur lagi. Rasa pahit dan tidak nyaman itu ada kemungkinan karena mungkin rongga mulut kita sebelum kita istirahatkan, maksudnya tidak ada aktivitas, itu kemungkinan tidak dalam kondisi atau kondisi kurang bersih. Ya, jadi sebaiknya minum setelah sahur, kemudian kita gosok gigi, kita gosok gigi, kemudian lidah juga kita gosok, ya juga kita bersihkan. Jadi gosok gigi yang benar itu tidak hanya giginya aja yang digosok, tapi juga lidahnya. Pakai masak gigi juga dok itu? Boleh pakai sikat gigi, ya pakai. Ya setelah kita gosok gigi kita gitu, kita lidahnya juga kita gosok. Tapi sebenarnya ada alat khusus ya, hampir kayak sendok gitu, terus kita kerok gitu. Rasa tidak nyaman atau rasa pahit itu biasanya karena ada sisa makanan yang tertinggal di lidah. Coba dilihat kalau lidahnya ada putih-putih biasanya, ya putih-putih agak tebel. Nah, itu biasanya karena ada jamur di situ. Ya. Biasanya akan menyebabkan rasa tidak nyaman dan pahit. Buat maem pun juga nggak nyaman biasanya, gitu buat makan, ya. Terus kemudian kok menggunakan obat kumur, ya? Obat kumur itu boleh digunakan sebenarnya dalam kondisi-kondisi khusus aja. Jadi tidak setiap hari rutin dipakai, ya. Apalagi kalau obat kumurnya mengandung ada yang mungkin ada kandungan alkoholnya. Itu yang akan menyebabkan rongga mulut menjadi kering. Saat kapan dok diperbolehkan? Misalnya ada radang di situ. Kalau gigi kita sehat, sebenarnya obat kumur itu nggak perlu banget. Gitu. Misalnya ada kondisi ada sedikit radang atau pasaryawan misalnya seperti itu boleh digunakan. Tapi kalau rutin setiap kita gosok gigi kita pakai obat kumur malah nggak bagus. Jadi tidak selalu harus pakai obat kumur. Jadi kalau rongga mulut kita itu bersih ya, bebas dari karang gigi, bebas dari gigi yang berlubang, kemudian tidak ada radang di gusi ataupun di mukosa rongga mulut, itu biasanya tidak akan menimbulkan bau mulut seperti itu, ya. Jadi kemungkinan obat kumurnya sebaiknya tidak usah digunakan setiap hari. Kemudian coba dicek ya, kalau lidahnya terasa ada gambaran putih-putih seperti itu, ada sisa makanan yang menempel di situ, bisa dibersihkan dengan sikat gigi atau beli alat khusus yang memang ada kayak
kayak sendok seperti itu nanti kita gosokkan di lidahnya. Namanya apa, Dok? Pembersih lidah gitu ya? Iya, ada. Oh. Pembersih lidah. Ada juga yang sikat gigi baliknya ada kasar gitu. Nah, itu bisa dipakai. Oh, itu fungsinya. Iya, Kadang orang nggak tahu ya. Iya, karena ada ya sikat gigi terus Iya. kemudian baliknya bulu itu ada yang ada kayak ada kasar-kasarnya garit-garit gitu. Nah, Tekstur itu iya, ya. bisa digunakan untuk membersihkan karang gigi. Oh, Kemudian yang paling penting adalah biar tidak terasa pahit sebelum pada saat sahur minum air putih yang banyak. oh, Ya, jadi iya, kecukupan air putih itu tetap selama kita puasa minimal 8 gelas itu ya, 2 liter itu harus tercukupi. Karena kalau mulut kita kering itu akan menimbulkan ada rasa pahit, ada asam seperti itu akan iya. muncul. Terus bagaimana kita menyiasati 8 gelas itu biar nggak pelompokan ya istilahnya Langsung ya, satu Mas. waktu nggak Ya. Jadi barengan bisa itu ya, nggak kita boleh. gunakan pada saat kita buka kita minum 2 gelas. Bertahap ya. Ya, kemudian selama kita setelah buka itu sampai menjelang kita tidur itu ada 4 gelas kita minum, kemudian pada sahur 2 gelas. Jadi biar enggak pelompokan. Ya, kalau kita kayak apa misalnya di akhir wah saya tadi masih kurang 4 gelas minum 4 gelas ya enggak akan kuat seperti itu. Ya, disiasati itu, kemudian ditambah juga dengan konsumsi buah-buahan dan sayur. Oh, ya. Kemungkinan terasa pahit dan asam pada waktu kita berpuasa, terutama di pagi hari, mungkin kita tidur lagi baru kemudian bangun tidur terasa seperti itu ya karena produksi air lidah kita berkurang. Itu. Ya, ya. Baik, cukup jelas saya kira penjelasan dari Dr. Junandari Dewi. Lalu untuk yang sensitif ya, gigi terasa sensitif. Sebenarnya puasa itu tidak mempengaruhi ke sensitif gigi ya. Sebenarnya maksud saya dengan kita puasa gigi menjadi sensitif. Bisa jadi Bapak pada saat kita puasa itu tadi terjadi pengikisan di lapisan email yang menyebabkan gigi berlubang itu mungkin menjadi lebih progresif mungkin seperti itu. Jadi Artinya gini, pengikisannya ini ya. bukan faktor puasanya ya. Karena kalau kita puasa ya itu tadi sebenarnya yang paling sering mengganggu atau menyebabkan masalah pada gigi itu biasanya karena kurang cairan. Itu tadi nggih. Kalau kita kurang cairan kemudian posisi air ludah kita tidak banyak nggih. Itu proses kalau rongga mulutnya kotor, proses terjadinya gigi berlubang menjadi semakin cepat. Nah, gitu nggih. Atau bisa jadi juga menjadi sensitif barangkali konsumsi makanannya. Kalau pada waktu hari-hari biasa kita mungkin mengkonsumsi makanan yang biasa-biasa saja. Ya. Jadi pada waktu saat kita puasa pada waktu kita buka mungkin akhirnya lebih suka minum yang manis, konsumsi yang manis dingin ya, juga gitu, itu ya. seger dingin seperti itu. Kemudian menu-menu yang lengket kayak cake atau apalah ya makanan yang intinya manis seperti Manis, itu. Nah, akhirnya yang selama ini mungkin belum terasa terjadi rangsangan yang lebih banyak akhirnya akan menjadi terasa gitu. Berarti gigi sensitif itu sebenarnya bisa dikurangi dengan pola konsumsi makanan Iya, yang kemudian beraturan ya? kemudian kita cari sensitif itu sebenarnya kan juga alarm ya Mas. Di situ pasti ada lapisan email atau ada giginya yang terbuka seperti itu. Nah, bisa itu dengan kalau misalnya belum terlalu parah ya, belum sampai berupa itu kayak lubang atau ada lapisan yang terkikis, biasanya kita bisa menggunakan pasta gigi yang untuk gigi yang sensitif ya. Terus bisa juga kita lapisi dengan lapisan fluor. Jadi ada biasanya kita lakukan giginya dibersihkan, karang giginya dibersihkan, kemudian kita lapisi dengan lapisan yang mengandung fluor. Nanti 1 jam tidak boleh kumur, tidak boleh minum seperti itu dulu. Bisa juga itu sebagai pencegahan untuk karies
Oh, jadi emailnya sebenarnya yang kena ini ya, tergesek atau Iya, biasanya begitu agak terbuka atau mungkin gusinya agak naik. Jadi giginya lapisan gigi yang tidak di lapisan email jadi terpapar seperti itu. Nih, kan kalau gigi itu yang dilapisi email kan hanya lapisan yang bagian mahkota saja. Kemudian yang bagian akar kan enggak. Tapi pada saat gigi itu naik ya biasanya bisa karena terdorong oleh karang gigi, kemudian setelah kita bersihkan masih terbuka, itu biasanya menjadi sensitif. Kalau cara gosok gigi yang salah apakah juga bisa Iya, berpengaruh? bisa. Cara kalau menggosok gigi yang salah bisa menyebabkan lapisan gigi itu kayak terkikis, jadi kayak lukanya atau anunya itu biasanya kayak garis gitu, Mas. Jadi tingginya, jadi batas di gigi, batas antara gusi dengan gigi itu biasanya ada kelihatan bahasa Jawanya garit. Iya, membekas gitu ya. Iya, ada kayak ada cekukan sedikit gitu. Jadi kayak kalau kita kayu gitu kayak ada gini terkikis di. Biasanya kita kalau menggosok giginya maju mundur. Oh, kayak baret gitu ya, Bu? Iya, kayak baret seperti itu tapi dalam. Nah, biasanya itu yang tidak kelihatan gigi berlubang, tapi biasanya terasa lebih sensitif. Itu ya. Biasanya kena angin atau kita minum dingin gitu, celeng gitu. Kalau sudah kondisi memang cukup parah, apakah penanganannya perlu sampai ditambal atau bagaimana, Dok? Iya, bisa. Harus ditempel kalau sudah menimbulkan jadi nyangkut, sudah kelihatan traumanya, lubangnya ya harus kita tutup. Nggak bisa kembali soalnya, Mas. Tapi kalau misalnya hanya sensitif aja, di situ tidak kelihatan ada lubang atau tidak ada bekas yang terbuka, ya kita lapisi aja dengan lapisan fluorat itu gigi. Untuk gigi sensitif ada kayak cairan gitu. Baik. Teman-teman, kalau Anda masih ingin bertanya yang lain dari pengalaman atau kejadian-kejadian yang Anda hadapi berkaitan dengan bagaimana kesehatan gigi dan mulut selama menjalani ibadah puasa khususnya, Anda bisa sampaikan ke 08113454000, 08113454000, atau tuliskan di kolom komentar pertanyaan Anda. Live Andika TV yang tayang di Facebook AG243, masih bersama narasumber Dr. Gigi Junandari Dewi dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Kita masih di public interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Dokter Juna, kalau ini ya berkaitan dengan bau mulut ya, yang menjadi persoalan yang klasik lah kalau orang berpuasa. Biasanya untuk orang-orang yang memakai kawat gigi ini, Dok ya. Bagaimana pembersihannya ini? Apakah ada treatment khusus? Yang memakai kawat gigi itu sebenarnya dia punya sikat gigi khusus, Mas. Iya. Jadi selain sikat gigi biasa ya, itu ada sikat khusus kayak lidi gitu, kemudian ada bulu sikatnya. Perawatannya lebih ekstra ya, karena banyak pin yang menyebabkan sisa makanan nyangkut di situ. Jadi sumber utama bau mulut itu sebenarnya kan faktor yang menyebabkan terjadinya bau mulut itu kan adanya bakteri, kemudian adanya sisa makanan itu tadi, kalau ketemu bakteri menjadi membusuk itu, dan ludah ya. Kalau ludah kita kental, nah itu akan menyebabkan mudah menjadikan terjadinya asam seperti itu. Okay. Nah, pada orang yang pakai behel ya gigi itu ranjaunya banyak, jadi sisa makanan itu kan mudah sekali nyangkut di alatnya itu. Jadi pembersihannya harus lebih ekstra, dalam arti gosok giginya ya harus lebih rajin itu pakai alat khusus, tidak pakai sikat gigi biasa, harus dibantu dengan itu. Saya pernah lihat ada yang bentuk kayak spray gitu, semprotan itu di mulut. Apakah itu juga membantu? Itu kan sebenarnya pengharum ya, Mas ya, parfum rongga mulut. Tidak ada yang antibakteri atau apanya gitu, Dok ya, di situ? Ada, tapi kan jadi di dalam rongga mulut itu sebenarnya bakterinya kan ada yang
memang harus ada bakteri yang baik, bakteri baik dan bakteri buruk. Jadi itu sebenarnya kalau yang pakai semprot itu kan dia untuk hanya menghilangkan bau mulut sesaat. Nah, hanya membantu seperti itu aja. Tapi tidak bisa menghilangkan selamanya selama penyebab bau mulut itu tidak dihilangkan nanti atasi ya. Iya, betul. Iya. Harus dari sumbernya langsung betul. Iya. Kalau yang tadi sariawan dalam durasi yang panjang itu apa yang terjadi sebenarnya, Dok? Begini, sariawan itu penyebabnya macam-macam ya. Bisa terjadi karena trauma, ya. Terus kemudian pada perempuan itu bisa jadi pada saat pubertas atau biasanya menjelang haid itu biasanya juga bisa muncul. Itu biasanya karena faktor hormonal, ya. Terus kemudian bisa juga itu sebagai tanda suatu penyakit. Nah, misal herpes, kalau misal dia sampai ke rongga mulut ya, biasanya bentuknya juga seperti sariawan, seperti itu. Sariawan itu harus kita menjadi perhatian khusus kita apabila terjadi tidak sembuh dalam waktu yang lama. Jadi kalau sariawan biasa, sariawan yang nggak berbahaya itu biasanya 1 minggu gitu sembuh. 1 minggu sembuh. Tetapi kalau misalnya muncul di tempat yang sama, harus kita lihat adakah faktor trauma di situ. Faktor trauma itu misalnya ada gigi yang tajam di situ, akhirnya dia menggores mukosa terus kan, akhirnya menjadi sariawan di situ yang akhirnya tidak sembuh-sembuh atau hilang muncul. Jadi kalau hilang muncul atau tidak sembuh dalam waktu yang lama, harus kita cari dulu apakah ada faktor trauma. Bisa dari gigi palsu, mungkin bisa juga seperti itu. Tetapi kalau sariawan itu diameternya cukup besar, kemudian dalam jangka waktu yang lama tidak sembuh-sembuh, peradangan itu tetap ada, ya kita harus waspada bahwa itu tanda-tanda keganasan misalnya seperti itu. Segera diperiksakan berarti ya, Dok ya. Betul, iya. Daripada nanti. Jadi bisa juga dari penyakit kelamin misalnya seperti itu. Kalau manifestasinya AIDS itu juga biasanya ada sariawan. Gitu. Bisa muncul juga sariawan seperti itu, HIV itu. Baik. Teman-teman, nanti kita lanjutkan diskusi kita, sangat menarik. Kita menambah wawasan baru berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut bersama dengan Dr. Gigi Junandari Dewi dari Rumah Sakit Hafiatulung Rejo Pari. Khususnya bagaimana cara kita menjalani ibadah puasa secara sehat dan juga menjaga kesehatan gigi dan mulut ini. Anda masih bisa berinteraksi, tanya-tanya 0811 345 4000, 0811 345 4000. Teman-teman, terima kasih Anda masih mengikuti Publik Interaktif bersama Rumah Sakit Hafiatulung Rejo Pari. Saya Adnan Raharja masih memandu bersama tim dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo. Ada Dr. Gigi Junandari Dewi membahas tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut di saat puasa Ramadan. Teman-teman yang ingin berinteraksi masih ada kesempatan 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kita masih bersama narasumber Dr. Gigi Junandari Dewi dari Rumah Sakit Hafiatulung Rejo Pari. Dokter, kalau misalnya selama Ramadan ternyata ada satu tindakan yang harus dilakukan, misalnya pencabutan gigi ini supaya puasanya juga aman, kemudian proses perawatan atau tindakan itu bisa berjalan baik, seperti apa, Dok? Iya, sebetulnya kalau menurut fatwa MUI boleh ya kita mau lakukan perawatan gigi selama kita berpuasa, tapi kita sendiri juga harus bisa menjaga. Kalau misalnya kita kumur terus kehati-hatian penting ya. Betul, seperti itu. Kan kita tidak bisa menghindari kumur ya kalau dari perawatan gigi. Yang sering kadang-kadang itu pasien meragukan kalau misalnya kan ada, kalau mau cabut gigi kan ada suntiknya, anestesinya, seperti itu. Nggak apa-apa Mas ya. Kita lakukan itu diperbolehkan kalau misalnya harus ada tindakan di anestesi di rongga mulut. Tetapi memang tidak kalau misalnya
bisa dihindari, misalnya seperti itu, sebaiknya ditunda. Tapi kalau memang harus dilakukan, nggak apa-apa, tidak membatalkan puasa pada prinsipnya seperti itu. Dengan semprot pun juga tidak membatalkan puasa selama tidak kita telan. Nah, gitu. itu. Kita kalau kita nakal kan kumur terus di dikit-dikit gitu. Ya. Nyuri-nyuri dikit Iya. gitu. Sebenarnya kalau kita tidak mencoba menelan tuh pada waktu kita kumur tuh kan mulut rasanya tetap kering kan ya, Mas ya kan. Nah, itu nggak apa-apa. Membersihkan karang gigi pun juga boleh. Tambal gigi pun juga boleh seperti itu. Selama kita tidak dengan sengaja menelan kumur kita. Lumayan gitu. Itu. Jadi selama kita puasa jangan kemudian tidak kita lakukan perawatan gigi. Ya memang sebaiknya pencegahan itu atau perawatan gigi itu sebaiknya dilakukan sebelum kita masuk di puasa ya. Tetapi apabila memang perlu harus dilakukan perawatan itu ya tidak apa-apa, masih bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah cabut gigi bisa, pembersihan karang gigi bisa, terus kemudian tambal gigi juga bisa. Terus kemudian kalau kita memerlukan membutuhkan gigi palsu misalnya seperti itu kan mau lebaran tuh kalau giginya ompong kan malu ya, misalnya kita membutuhkan gigi palsu, tindakan mencetak gigi, membuat model giginya itu boleh, masih tidak apa-apa. Tapi dari pola makan yang biasanya kita lakukan selama Ramadan biasanya manis-manis atau cenderung mungkin dingin itu apa memang dari kesehatan gigi sendiri memang ada relevansinya, Dok? Iya. Kalau makanan manis ada relevansinya, Mas. Ya kembali lagi itu tadi, pada prinsipnya kita menjaga kesehatan gigi dan mulut itu lebih ketat lagi ya pada waktu kita puasa misalnya seperti itu. Karena itu tadi, karena tidak selama sekian jam, berarti berapa jam, Mas, sampai buka itu? Sekarang nggak panjang ya, hampir jam 6 ya. Iya. Selama kita menjalankan ibadah puasa itu kan tidak ada aktivitas di dalam rongga mulut, gitu loh, Mas. Pada saat kita tidak ada aktivitas di dalam rongga mulut, kalau rongga mulut kita kotor, jadi misalnya masih ada sisa makanan yang tertinggal selama kita tidak ada aktivitas rongga mulut, nah itu proses terjadinya kerusakan gigi, proses terbentuknya karang gigi akan menjadi semakin lebih besar, seperti itu. Jadi pada prinsipnya kita puasa atau tidak, menjaga kebersihan mulut itu sangat penting ya. Yang paling mudah itu tadi gosok gigi ya. Gosok gigi kalau kita pada waktu puasa ya setelah sahur kita bersihkan. Kemudian sebelum kita tidur kita gosok lagi. Pada waktu kita mandi minimal 2 kali. Tapi kita kalau waktu mandi tidak gosok gigi kan juga nggak enak ya, Mas. Rasanya kayak ada yang kurang. Betul. Seperti itu. Jadi pada waktu mandi kita gosok gigi, jadi paling tidak kan 3 kali sehari. Ya. Terus kemudian yang paling penting adalah kecukupan cairan itu tadi, ya. Karena kalau kita dehidrasi, ya, minum kita kurang, mulut akan semakin kering, seperti itu, ya. Kalau mulut semakin kering, proses terjadinya karies gigi akan menjadi semakin besar, dan yang paling sering mengganggu adalah bau mulut itu tadi. Gitu. Ya. Baik. Makan sayur, jadi intake-nya harus tetap bagus, ya. Dalam arti makanan yang sehat dan bergizi. Manis boleh, tapi nggak boleh terlalu banyak, gitu. Ya. Tujuan dan manis kan untuk mengembalikan energi. Betul. Ya. Berbuka dengan yang manis, tapi ya harus diimbangi dengan menjaga kebersihan ya. Betul, Mas. Tetap gosok giginya, polanya gimana, Dok, biasanya? Tetap ya, kalau menggosok gigi jangan gunakan sikat gigi yang soft ya, jangan yang kaku ya. Karena kita lebih seneng yang kaku kenceng gitu ya. Kemudian gerakannya adalah memutar, jangan depan belakang sebaiknya. Kalau yang depan ya atas ke bawah. Gunakan pasta gigi yang berfluoride ya. Kemudian kumur enggak usah terlalu banyak, 2-3 kali sudah cukup ya. Kemudian menghindari makanan manis itu tadi. Perbanyak makan sayur, buah ya, minum air putih yang banyak. Itu. Baik. Kalau teman-teman harus diterapkan ini biar tidak menjadi teori saja begitu. Iya, betul. Iya.
Ini sedikit yang di... Ada yang Oh ya, ada masih pertanyaan ya, Dok. Mungkin ringkas saja karena waktu kita juga terbatas. Bu Siti Tulungagung, saya sering mengalami gusi berdarah ketika puasa. Apakah karena kurang minum? Kemudian apa yang sebaiknya dilakukan? Bu Lilis Kota Blitar, apa kurangnya produksi air liur saat puasa bisa mempengaruhi kesehatan gigi jangka panjang? Iya, mulut kering kalau berdarah harus kita cari penyebabnya dulu Ibu ya. Mungkin ada karang gigi di situ, kemudian terjadi radang dengan rongga mulut yang kering, akhirnya menjadi lebih mudah berdarah. Ya, dicari dulu diperiksakan yang menjadi penyebab gusinya mudah berdarah. Ada infeksi, ada radangkah, atau ada karang giginya kah, atau bisa juga ada gigi yang berlubang kemudian di situ muncul kayak daging polip namanya. Ya, itu bisa jadi menyebabkan gusi mudah berdarah. Terus yang terakhir tadi apa Mas? Kurang produksi air liur ketika Uh-uh. puasa apakah mempengaruhi kesehatan gigi? Iya, produksi air liur, mulut yang kering ya, tidak hanya pada saat berpuasa, pada orang-orang tertentu yang mengkonsumsi obat-obatan yang menyebabkan mulut kering juga akan menyebabkan gigi mudah karies. Jadi gigi mudah berlubang ya. Bisa diatasi dengan kalau kita lagi tidak berpuasa ya konsumsi air putih, mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran yang banyak. Kalau selama kita puasa ya sebelum kita menutup makan kita pada saat sahur ya jumlah yang cairan yang kita butuhkan harus terpenuhi itu. Baik, Dokter, saya sekarang geser ke Mas Hendra ya. Dari tadi sepertinya saya ingin mendengarkan informasi yang berkaitan dengan layanan kesehatan gigi dan mulut di Rumah Sakit Hafia, Mas. Apa yang mungkin bisa di-share ke teman-teman? Ya, tentunya di Rumah Sakit Tulungrejo Mas Anan kita ada di anak. Semua layanan di Rumah Sakit Tulungrejo tentunya. Mulai hari Senin sampai dengan Sabtu sudah kita share di media sosial kami tentang jadwal layanan gigi di Rumah Sakit Tulungrejo. Silakan nanti bisa diakses di Instagram kami ihc.rs Tulungrejo. Silahkan di situ. Seperti layanan gigi, poligigi umum, konservasi gigi, kemudian spesialis bedah mulut, kedokteran gigi anak, semua ada di Rumah Sakit Tulungrejo. Seperti itu Mas Adnan. Kalau pengen ketemu Dokter Junan dari hari kapan Mas? Hari Senin sampai dengan Sabtu bisa ketemu dengan beliau di Rumah Sakit Senin sampai Tulungrejo. Sabtu ya, tiap hari dong ya. Tiap hari ada. Nanti ada jadwal beliau yang dari pagi, kemudian siang sampai sore juga ada. Bisa nanti. Bisa daftar dulu, nanti diarahkan ke poligigi, bisa bertemu dengan Dokter Gigi Junandari. Seperti itu Mas Adnan. Baik. Dan kemudian seperti yang saya sampaikan di awal tadi Mas Adnan, berkaitan dengan layanan promo spesial tentunya di Ramadan kali ini kita ada paket medical check up Ramadan sehat hanya Rp340.000 saja. Tentunya sudah mendapatkan banyak macam pemeriksaan, ada pemeriksaan darah rutin, gula darah puasa, HbA1c, HDL, LDL, kolesterol, gliserid, urin lengkap, dan layanan telemedicine konsultasi langsung dengan dokter kami. Hanya Rp340.000 saja. Bisa dimanfaatkan layanan promo ini, berlaku selama bulan Ramadan, berlaku sampai dengan 31 Maret 2026. Silakan bisa dimanfaatkan. Tentunya layanan ini terbatas dan harganya juga relatif terjangkau. Tentunya harapannya ketika kita puasa ini dengan kondisi badan yang sehat, yang fit, ketika lebaran nanti dan seterusnya kondisi kita selalu terkontrol, kesehatan kita terkontrol dan semuanya aman. Seperti ibadah itu, juga lebih nyaman ya. Ibadah nyaman, dan harapannya dengan medical check up ini tentunya tidak ditemukan indikasi suatu penyakit. Harapannya seperti itu. Jadi kita medical check up itu tidak menunggu kondisi tubuh kita ketika sudah sakit. Jadi kita periksakan ketika ditemukannya indikasi suatu penyakit, nanti kita bisa atasi sejak dini. Seperti itu Mas Adnan. Baik. Semua layanan dan promo selalu kita share di media sosial kami, termasuk jadwal di poligigi dan poligigi spesial dokter gigi spesialis, tentunya di Instagram kami ihc.rs Tulungrejo. Dan di situ kita juga sudah sertakan untuk call center kami, ada nomor Halo HVA, nomor marketing, nomor UGD, dan juga nomor poliklinik eksekutif. Silakan akses di situ. Harapannya pasien lebih mudah
dalam menjangkau layanan kesehatan di Rumah Sakit Tulungarejo. Seperti itu Mas Adnan. Baik, Mas Hendra terima kasih informasinya, kembali, sukses selalu, dan juga Dokter Junandari juga terima kasih sharing Sama-sama. ilmunya. Ya. Sehat selalu Dok ya. Nanti lain waktu amin. kita bisa berbincang dengan tema yang lebih menarik lagi ya. Iya. Oke, teman-teman, itu tadi saya Adnan Raharja sudah mengajak Anda berbincang bersama dengan tim dari Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare. Ada Dr. Gigi Junandari Dewi dan juga Mas Indra Yohan, staf pemasaran dari Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare. Tema kita hari ini menjaga kesehatan gigi dan mulut di saat puasa Ramadan. Baru saja Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh